pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Legend Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Legend Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Siburu-Buru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Legend Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Legend Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati tim oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin yang masih dirawat. Kami menyampaikan
lagi bersama keluarga besar Pangdam Bukit Barisan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun saya harus mengganti almarhum, saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar pada sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan semua kita lakukan dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024,
malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan saya siap menghormati kesempatan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan saya siap menghormati kesempatan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Riki Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati tim oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek, kita tertinggal, bapak,
kami besar. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga bukan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga pada sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan semuanya kita lakukan dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf
Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di desa Selamat Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan apapun, saya siap menghadapi kesempatan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati tim oleh Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah hamba, kakek, kita tertinggal Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa
peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan kita bisa kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mengambil usaha. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan terulang. Dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet di Sorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukti Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak,
berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan saya siap untuk kami diserahkan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di desa Selamat Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan barisan, kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan saya siap untuk kami diserahkan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selalu sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Lini Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi Indonesia menghormati tim oleh Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia, ayah anda, kakek, kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga
keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Herman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, dan kami sudah memproses permasalahan ini. Kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan keluarga besar, kami mohon maaf besar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap menghadapi besar. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan banyak keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan terulang. Dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet di Sorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar,
Awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armed 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami mohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan untuk saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armed 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat, Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan untuk saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armed di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armed langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armed untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armed. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selalu sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon
keluarga, kakek, kita tercinta, Bapak Raden Arman Barus yang telah kembali Papua Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Arman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, dan kami sudah memproses permasalahan ini. Kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan keluarga besar, kami mohon maaf besar-besarnya. Kalaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mengambil sekarang. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan kita dan banyak keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan berulang. Dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet di Sorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, jekata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan,
Saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armed 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armed 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, satu orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armed 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armed di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armed langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armed untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armed. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selalu sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas
nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dilakukan tim oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek, kita tertinggal Bapak Raden Aliman Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Aliman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin yang masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, dan kami sudah memproses permasalahan ini. Kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi bersama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan kita dan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar Kodam 1 yang hadir. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan berulang. Dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, CMM. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu,
Ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hassan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armed 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armed 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armed 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, satu orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun saya harus mengganti penonton, saya siap menghormati kesempatan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hassan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Legend Hassan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armed 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hassan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Legend Hassan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan Bukit Barisan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun saya harus mengganti penonton, saya siap menghormati kesempatan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hassan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armed di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armed langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armed untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armed. Legend Muhammad Hassan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa menghormati kritik oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Arman Barus yang telah kembali Papua Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Arman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin yang masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi, dan kami sudah memproses permasalahan. Kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan kita besar, kami mohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mati sekarang. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan banyak keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai yang hadir. Sekali lagi kami mohon maaf, dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan berulang. Dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru,
Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam Markas Besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hassan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armed 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armed 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armed 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hassan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Legend Hassan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armed 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hassan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Legend Hassan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hassan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armed di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas.
Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Lini Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati tim oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah hamba, kakek, kita tercinta, Bapak Raden Aliman Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yusuf. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Aliman Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin yang masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi bersama keluarga besar dan keluarga besar, kami memohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mengambil sekarang. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan banyak keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai yang hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya. Kami memastikan semua kita alhamdulillah dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI.
Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi Danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai Mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam Markas Besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus mendapatkan saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Legend Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Legend Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus mendapatkan
Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hassan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru, Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hassan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hassan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin yang masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kami sudah memproses permasalahan kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi bersama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami mohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus mengganti almarhum, saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga bukan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar Pangdam 1 yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan peristiwa ini tidak akan terulang, dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.
Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet II sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam Markas Besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet II KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan saya siap menghadapi kesempatan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Legend Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Sibiru-Biru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Legend Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Sibiru-Biru ini diduga dipicu kesalahpahaman
Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan nama, saya siap menghadapi kesempatan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hassan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru, Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hassan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Lini Jenderal TNI Muhammad Hassan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati oleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek, kita tertinggal Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yesus. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kami sudah memproses permasalahan. Kemarin dari beberapa pihak keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan tidak bisa, kami mohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap menghadapi kesempatan. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga bukan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan sampai yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan peristiwa ini tidak akan terulang dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru,
Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan II, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet II sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet II KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Legend Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Sibiru-Biru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut.
Lejen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat, Siburu-Buru, Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Lejen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru, Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Lejen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Riki Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa dirahmati tim oleh Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus di surga. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin masih dirawat. Kami menyampaikan permohonan maaf sekali lagi. Kami sudah memproses permasalahan ini. Kemarin dari beberapa keluarga juga sudah langsung melihat apa langkah-langkah yang kami lakukan. Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar Pangdam 1 Bukit Barisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
harus menggantikan almarhum, saya siap mati besar. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan banyak keluarga, tapi kami semua berusaha pada sampai hari. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan semua kita lakukan dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya,
1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami diserahkan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, jumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Walaupun saya harus menggantikan saya siap kami diserahkan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati tim oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia, ayah anda, kakek, kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus di surga. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga kemarin
sekali lagi bersama keluarga besar dan Barisan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mengambil sekarang. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan hanya keluarga, tapi kami semua keluarga besar dan kami yang beriman. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan sesuatu tidak akan dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet di Sorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan Batalion Mukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024,
malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan apapun, saya siap untuk kami usahakan. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga Desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan Bukit Barisan, kami memohon maaf besar-besar. Walaupun saya harus menggantikan apapun, saya siap untuk kami usahakan. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa menghormati tim warga dan ibu sekalian. Marilah kita melepas dia, ayah hamba, kakek, kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus di surga.
kami mohon maaf sebesar-besarnya. Walaupun saya harus menggantikan almarhum, saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Dia almarhum meninggalkan juga dan hanya keluarga, tapi kami semua berusaha pada sampai hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Ya, kami memastikan sesuai dengan keadilan dan untuk anak-anak kita yang masih sekarang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet di Sorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tahayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, C.M.M. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok personel TNI pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari menggeruduk Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hasan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari.
Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Kami memohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus mengganti saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami memohon maaf besar-besarnya. Walaupun saya harus mengganti saya siap mati bersama. Saya ikhlas. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan belasan warga lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa menghormati tim oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Marilah kita melepas dia ayah hamba, kakek kita tercinta Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus Yusuf. Pada kesempatan ini kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah, kakek kita, Bapak Raden Barus, termasuk beberapa keluarga
banyak keluarga, tapi kami semua berusaha pada satu yang hadir. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan kami memastikan sebagai kita lakukan dan untuk anak-anak kita yang masih sedang dalam perawatan di tempat kami memastikan akan kami tangani sebaik. Artileri Medan, Armet, 2, Letkol Arm Herman Santoso temui warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang menggeruduk markas Batalion Armet disorot. Setelah warga desa kecewa dan marah terhadap tindakan puluhan oknum TNI dari Batalion Armet menyerang pemukiman warga hingga berujung ada korban tewas dan terluka. Berdiri ke atas truk pengangkut personel, Letkol Arm Herman Santoso berjanji akan bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil yang dilakukan. Bahkan, di depan ratusan massa ia akan mempertaruhkan jabatan dan pangkatnya. Sehingga ia akan memproses secara hukum personel TNI yang terlibat penyerangan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Saya yang tanggung, saya yang akan bertanggung jawab. Saya akan proses hukum, kata Komandan Batalion Artileri Medan 2, Letkol Arm Herman Santoso. Tak hayal publik penasaran dengan sosok Letkol Arm Herman Santoso tersebut. Sosok Letkol Arm Herman Santoso dari berbagai sumber, salah satunya TNI AD. Diketahui Letkol Arm Herman Santoso baru menjadi danyon di Armet 2 sejak tahun 2023 tepatnya di bulan November. Kala itu Letkol Arm Herman Santoso masih berpangkat sebagai mayor. Dirinya menggantikan Letkol Arm Deli Yuda Adi Nur Cahyono, CMM. Itulah sedikit sosok dari Letkol Arm Herman Santoso. Sebelumnya, ratusan warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang yang kampungnya diserang sekelompok Batalion Artileri Medan, Armet, 2105 Kilap Sumagan. Mereka membawa Raden Barus, 60, korban dugaan penganiayaan yang dilakukan personel TNI. Babak baru kasus sekelompok oknum anggota TNI terlibat menganiaya warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Diam-diam markas besar TNI langsung turun tangan. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memastikan akan terus mengawal proses hukum keterlibatan oknum anggota TNI dalam penyerangan tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto juga telah mengkonfirmasi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI telah menelan 1 korban meninggal dan sejumlah lainnya luka-luka. Dia menegaskan saat ini sejumlah prajurit tengah diproses hukum di Polisi Militer Kodam I Bukit Barisan. Untuk itu, ia mengatakan Pangdam I Bukit Barisan telah mengambil langkah. Pangdam I Bukit Barisan Legend TNI Muhammad Hassan, ungkapnya, telah menemui masyarakat dan keluarga korban di Makoyon Armet 2 KS. Sebelumnya Kapendam I Bukit Barisan, Kolonel Dodi Yuda, menyampaikan, saat ini seluruh prajurit yang terlibat dalam penyerangan tersebut telah ditangani oleh Pomdam I Bukit Barisan. Ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih terus mendalami motif penyerangan terhadap warga sipil di Kecamatan Sibiru-Biru, Deli Serdang, yang terjadi pada Jumat, 8 November 2024, malam. Katanya, kini seluruh korban luka akibat serangan prajurit Armet 2105 Kilap Sumagan telah dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. Informasi yang beredar, awalnya insiden tersebut bermula ketika sejumlah personel TNI dari Batalion Artileri Medan Armet 2105 Kilap Sumagan cekcok dengan warga. Namun rekan-rekannya membalas dengan menyerang ke pemukiman warga. Terkait kronologi kejadian tersebut, Dodi mengatakan Pomdam I Bukit Barisan masih dalam proses dan pemeriksaan. Diberitakan sebelumnya telah terjadi penyerangan yang diduga dilakukan oleh ratusan oknum TNI Angkatan Darat dari Batalion Artileri Medan 2105 Kilap Sumagan terhadap sejumlah warga di Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dilaporkan, sekelompok pria berambut cepak, berbadan tegap menyerang ke pemukiman warga pada Jumat, 8 November 2024, malam hingga Sabtu, 9 November 2024, dini hari. Akibatnya, 1 orang warga bernama Raden Barus dilaporkan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Walaupun saya harus menggantikan saya siap mati di sana. Saya ikhlas.
Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan mengaku siap menukar nyawanya sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi oknum TNI di Siburu-Buru Deli Serdang pada Jumat 8 November 2024. Ia pun memohon maaf atas penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum TNI tersebut. Letjen Hasan menuturkan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas tingkah puluhan oknum TNI dari Batalion Artileri Medan atau Armet 2105 Kilap Sumagan yang menyantroni pemukiman warga desa Selamat Siburu-Buru Deli Serdang hingga menewaskan Raden Barus 61 tahun dan melukai sejumlah warga. Hasan bertemu langsung dengan keluarga Raden. Ia juga telah berjumpa dengan keluarga dari warga yang terluka akibat penyerangan tersebut. Pihaknya memastikan seluruh warga yang terluka akan ditangani pengobatannya. Ia juga memastikan para pelaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai permohonan maaf, Letjen Hasan menyebut dirinya bahkan rela menukar nyawa sebagai bentuk tanggung jawab pada almarhum. Insiden yang melibatkan oknum TNI di Kecamatan Siburu-Buru ini diduga dipicu kesalahpahaman. Dari informasi, sejumlah oknum TNI ini sempat terlibat cekcok dengan warga sebelum menyatroni Desa Selamat untuk membalas dendam. Oknum TNI ini menyatroni pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Siburu-Buru pada Jumat 8 November malam hingga Sabtu dini hari. Pangdam 1 Bukit Barisan Letjen Muhammad Hasan menangis saat mengucapkan permohonan maaf kepada keluarga almarhum Raden Barus. Raden Barus tewas setelah dianiaya 33 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Armet di Sibiru-Biru Deli Serdang pada 8 November 2024. Pangdam mengatakan seluruh pelaku sudah ditangkap dan memastikan proses hukum berjalan sampai tuntas. Informasi diperoleh Tribun Medan, kejadian berawal saat seorang warga cekcok dengan personel TNI. Setelahnya puluhan prajurit dari Batalion Armet langsung mendobrak rumah warga dan melakukan penyerangan ke sejumlah orang. Akibat penyerangan ini, Raden Barus meninggal dunia dan lain luka-luka. Kasus ini mendapat atensi dari publik setelah keluarga mengantarkan jenazah Raden Barus ke Batalion Armet untuk menuntut keadilan. Suasana sempat mencekam karena puluhan personel TNI menghalangi iring-iringan keluarga mendekat ke Batalion Armet. Letjen Muhammad Hasan berjanji penyerangan yang dilakukan prajurit TNI tak akan terulang. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku yang saya cintai. Saya Letjen Jenderal TNI Muhammad Hasan, Pangdam 1 Bukit Barisan. Pada pagi hari ini, atas nama keluarga besar Kodam 1 Bukit Barisan, kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon kejadian ini bisa dirahmati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita melepas dia ayah anda, kakek kita tercinta, Bapak Raden Barus yang telah kembali membuat Tuhan Yesus di surga. Pada kesempatan ini, kemarin saya sudah bertemu dengan pihak keluarga, baik keluarga dari ayah
Kami memastikan bahwa peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Dan sekali lagi, bersama keluarga besar dan keluarga besar, kami memohon